Hakim-Hakim 9. Abimelek, anak Yerubbaal, pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ayah dari ibunya dengan mengatakan, "Kumohon, bicarakanlah ke telinga seluruh pemuka kota Sikem. Manakah yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang memerintah kamu? Tetapi haruslah kamu ingat bahwa aku adalah darah dagingmu juga." Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan pesan Abimelek ke telinga semua pemuka kota Sikem, sehingga hati orang-orang itu pun condong kepada Abimelek, karena mereka berkata, "Memang ia saudara kita." Lalu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Dan dengan itu Abimelek menyewa orang-orang Dursila dan Nekat supaya mengikutinya. Abimelek pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Namun Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia telah menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh isi rumah Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon tarbantin yang dijadikan tugu peringatan yang ada di Sikem. Mereka memberitahukan perkara ini kepada Yotam. Lalu pergilah ia berdiri di puncak gunung Gerizim, dan berserulah ia kepada mereka dengan suara nyaring, "Dengarkanlah aku, hai kamu pemuka-pemuka Sikem, maka Elohim akan mendengarkan kamu juga." Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi untuk mengurapi seorang raja atas mereka, dan mereka berkata kepada pohon zaitun, "Memerintahlah atas kami." Namun pohon zaitun itu berkata kepada mereka, "Haruskah aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Elohim dan manusia dan memerintah atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Datanglah kamu, jadilah raja atas kami." Namun pohon ara itu berkata kepada mereka, "Haruskah aku meninggalkan kemanisanku dan kebaikan buah-buahku dan memerintah atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, "Datanglah kamu, jadilah raja atas kami." Namun jawab pohon anggur itu kepada mereka, "Haruskah aku meninggalkan air buah anggurku yang baru, yang menyukakan hati Elohim dan manusia, dan memerintah atas pohon-pohon?" Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, "Datanglah kamu, jadilah raja atas kami." Dan semak duri itu berkata kepada pohon-pohon itu, "Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah bayanganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras Libanon. Maka sekarang, jika kamu telah berlaku benar dan tulus ikhlas dengan menobatkan Abimelek menjadi raja, dan jika kamu telah berbuat baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan perbuatan tangannya kepadamu, yakni bahwa ayahku telah bertarung untukmu dengan mengesampingkan nyawanya sendiri dan telah membebaskan kamu dari tangan orang Midian, sedangkan kini kamu telah bangkit melawan keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya 70 orang di atas satu batu, serta telah menobatkan Abimelek, anak seorang budak perempuannya, menjadi raja atas para pemuka Sikem, karena ia adalah saudaramu. Jika kamu telah berlaku benar dan tulus kepada Yerubbaal dan keturunannya pada hari ini, bersukacitalah atas Abimelek, dan bahkan ia pun akan bersukacita atasmu. Namun jika tidak demikian, biarlah api keluar dari Abimelek, melahap habis para pemuka Sikem dan kaum keluarga Milo, dan biarlah api keluar dari pemuka-pemuka kota Sikem dan dari kaum keluarga Milo, dan melahap habis Abimelek." Kemudian Yotam bergegas pergi dan melarikan diri ke Beer, dan tinggal di sana, jauh dari hadapan Abimelek saudaranya itu. Abimelek memerintah atas orang Israel 3 tahun lamanya. Lalu Elohim menimbulkan roh permusuhan ke antara Abimelek dan para pemuka kota Sikem, sehingga para pemuka kota Sikem itu berkhianat kepada Abimelek, supaya terbalaslah kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal itu.
dan darah mereka ditimpakan kepada saudara mereka Abimelek yang telah membunuh mereka, dan kepada para pemuka kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Para pemuka kota Sikem itu menempatkan sejumlah orang untuk menghadangnya di puncak gunung dan merampok setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Lalu hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Kemudian Gaal anak Ebed beserta saudara-saudaranya datang dan pindah ke kota Sikem. Para pemuka kota Sikem percaya kepadanya. Pergilah mereka ke ladang untuk mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan memerasnya, kemudian mengadakan perayaan dan masuk ke dalam kuil ilah-ilah mereka, serta makan dan minum. Mereka juga melecehkan Abimelek. Gaal anak Ebed berkata, "Siapa itu Abimelek dan siapa itu orang Sikem sehingga kita harus melayaninya? Bukankah ia anak Yerubbaal dan Zebul panglimanya? Layanilah orang-orang Hemor, ayah Sikem. Jadi, mengapa kita harus melayaninya? Karena orang-orang kota ini ada di tanganku, maka aku akan mengenyahkan Abimelek." Dan ia berseru kepada Abimelek, "Lipat gandakanlah jumlah tentaramu dan majulah." Dan Zebul, kepala kota itu, mendengar perkataan Gaal anak Ebed, lalu bangkitlah amarahnya. Dan ia mengirim utusan kepada Abimelek dengan pesan, "Gaal anak Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem, dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau. Oleh sebab itu, berangkatlah pada waktu malam, engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau, dan adakanlah penghadangan di ladang. Dan akan terjadi pada pagi hari, pada waktu terbitnya matahari, kamu harus bangun pagi-pagi dan menyerbu kota itu. Jika ia dan orang-orangnya keluar melawanmu, maka engkau harus memperlakukannya sekehendak tanganmu." Maka berangkatlah Abimelek beserta seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia pada waktu malam. Lalu mereka mengadakan penghadangan melawan Sikem dalam 4 pasukan. Gaal anak Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu. Lalu Abimelek beserta rakyat yang bersama-sama dengannya bangun dari tempat penghadangannya. Gaal melihat orang banyak itu, lalu berkatalah ia kepada Zebul, "Lihat, ada orang banyak turun dari puncak gunung." Dan Zebul berkata kepadanya, "Engkau melihat bayangan gunung yang tampak seperti manusia." Gaal berkata sekali lagi, "Lihat, ada orang banyak turun dari bagian yang tinggi dari daerah itu, dan satu kelompok datang dari jalan pohon tarbantin bertuah." Jawab Zebul kepadanya, "Sekarang di manakah mulutmu yang dengannya kamu berkata, 'Siapa itu Abimelek, sehingga kita harus melayaninya?' Bukankah ini orang-orang yang telah kamu hina itu? Marilah, keluarlah sekarang dan perangilah mereka." Maka majulah Gaal di depan para pemuka kota Sikem dan berperang melawan Abimelek. Namun Abimelek mengejarnya sehingga ia melarikan diri dari hadapannya, dan banyak orang jatuh terluka sampai di depan pintu gerbang. Abimelek tetap tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya keluar dari tempat tinggal mereka di Sikem. Keesokan harinya, orang-orang kota itu pergi ke ladang, dan hal ini dikabarkan kepada Abimelek. Lalu dibawanyalah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan. Mereka menanti dan mengadakan penghadanan di ladang. Lalu dilihatnya bahwa rakyat keluar dari kota itu, maka bangunlah ia menyerang serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengannya menyerbu maju dan menguasai pintu gerbang kota. Sedangkan kedua pasukan yang lain menyerbu semua orang yang ada di ladang dan menewaskan mereka. Sepanjang hari Abimelek berperang melawan kota itu, merebutnya serta membunuh orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian ia merobohkan kota itu dan menaburinya dengan garam. Semua pemimpin kota menara Sikem mendengar itu, lalu masuk ke dalam kubu kuil Dewa Berit. Dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa semua pemimpin kota menara Sikem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek naik ke Gunung Zalmon, dia beserta seluruh rakyat yang bersama-sama dengannya. Abimelek mengambil kapak, lalu memotong sebuah dahan pohon, mengangkatnya dan meletakkannya ke atas bahunya, sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengannya,
Kamu telah melihat apa yang telah aku lakukan. Bergegaslah dan berbuatlah demikian." Maka masing-masing rakyat itu memotong dahan-dahan pohon dan mengikuti Abimelek, meletakkannya pada liang kubu itu dan membakar liang kubu itu dari atasnya. Demikianlah kira-kira 1.000 orang pria dan wanita, semua penduduk kota menara Sikem pun mati. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes dan mengepungnya lalu merebutnya. Namun ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota. Semua pria dan wanita, juga seluruh pemimpin kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas atap menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya dengan api. Namun seorang wanita menimpakan sebuah batu kilangan ke atas kepala Abimelek sehingga memecahkan tengkorak kepalanya. Abimelek segera memanggil bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang wanita membunuhnya." Lalu bujangnya itu menikam Abimelek sehingga mati. Ketika dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, maka pulanglah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Elohim membalaskan kejahatan Abimelek yang dilakukan kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Segala kejahatan orang-orang Sikem telah Elohim timpakan kembali ke kepala mereka. Dan kutuk Yotam anak Yerubbaal terjadi atas mereka.